Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini gua harus ke bengkel Dewi Sartika, bengkel TVS, karena setelah sekian lama si Ronin ngambek lagi nih. Jadi dari sekitar 5 hari yang lalu itu kalau di starter dia berbet gitu, kayak apa ya, kayak busi jelek gitu loh. Jadi dia berbet, mati lagi gitu. Dan itu khususnya kalau pagi ya, jadi cold start. Tapi kalau misalkan udah dipakai nih kayak gini, ya udah lancar-lancar aja. Terus kalau misalkan udah sempat dimatiin, terus dinyalain lagi, aman. Yang bermasalah itu ya cuman kalau pagi aja. Awalnya curiga gue itu di cop busi, jadi di kepala businya itu, di cangklongnya. Karena beberapa hari yang lalu juga, beberapa minggu yang lalu itu ada pengguna Ronin yang mengalami hal ini gitu. Terus gue coba cek, gue runut, sepertinya sih nggak ada gitu, nggak ada masalah dengan cangklong businya, dengan cop businya. Tapi kan gue udah beli nih, jadi gue tuh udah beli apa namanya, udah beli cop busi nih gue. Sebelumnya busi yang direkomendasiin itu sebenarnya Honda Beat Karbu ya, cop busi Honda Beat Karbu, tapi gua beli yang agak bagusan aftermarket, itu ada merek KYTA. Ya memang harganya lebih mahal, tapi katanya kualitasnya lebih oke karena dia karet ya. Sementara kalau si bawaannya TVS Ronin ini nih, dia bukan karet tapi kayak plastik keras gitu, kayak plastik ember katanya. Jadi kalau kena panas gitu-gitu tuh gampang getas dan akhirnya pecah. Seringkali yang terjadi di TVS Ronin tuh seperti itu. Jadi sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang masih menggunakan cop busi bawaan atau ori. Kalau emang nggak mau ganti dengan yang aftermarket atau padanannya, lebih baik standby cop busi cadangan. Khususnya di musim-musim hujan gini ya, karena kan kena air, terus mesin panas, nanti akhirnya si plastiknya itu jadi getas dan pecah. Akibatnya api yang dari busi itu kemana-mana. Kalau mau ganti sekalian ya pakai yang itu tadi, kayak TA atau yang punya Beat Karbu. Itu oke sih katanya. Nah, jadi awalnya itu kan gua kira karena cop busi gitu ya, cangklong busi. Ternyata begitu udah diganti masih sama aja, ditambah cop busi gue itu belum pecah, masih oke lah. Jadi harusnya nggak masalah sih. Tapi gue udah terlanjur ganti, ya udahlah gue pakai yang itu aja, si KYTA itu. Nah, terus karena gue sih belum coba ganti busi ya. Kemarin sempat juga disaranin coba ganti businya katanya gitu. Nah cuman kan gue kemarin belum sempat beli businya, ditambah karena kerja gitu. Jadi ya udahlah,
Gua putuskan hari ini untuk ke bengkel resmi aja, sekalian ngecek problemnya ada di mana biar diurutin, biar gak berdasarkan prasangka. Kebetulan nih si mekaniknya Dewi Sartika ini dia kemarin sempat juara tuh, juara mekanik TVS se-Asia apa ya kalau nggak salah. Nanti gue cari artikelnya ya. Nah, jadi di motor gue ini bunyinya nih kalau di starter kayak gini nih. Ini sempat gue rekam ya. Nah kayak gitu tuh. Di 2 hari terakhir ini makin parah. Jadi ya udahlah ya, kita bawa ke bengkel resmi. Nanti kita lihat hasil diagnosanya apa. Apakah memang dari businya atau dari yang lain. Nah dari kemarin Senin ini Jakarta ini banget ya guys, mendung terus gitu. Kemarin malah seharian hujan nggak berhenti, dari malam malah banyak yang banjir. Daerah Jakarta ya biasalah ya, kalau hujan udah nggak berhenti dari malam sampai ke paginya, sampai ke siangnya lagi, itu pasti banyak titik banjir di Jakarta. Nah, kemarin itu mungkin baru berhenti itu sekitar jam 3 sore kayaknya, baru benar-benar hujan berhenti itu. Tadi pagi juga udah sempat gerimis lagi tuh. Gua pikir wah bakal hujan lagi nih pagi ini. Bakal ribet nih kalau mau ke bengkel. Alhamdulillah cuacanya begini aja nih. Mendung, syahdu. Saja hujan ya. Dan traffic lumayan oke loh dari kemarin. Mungkin karena hujan ya, orang malas keluar gitu. Sore aja pulang kerja tuh gua sepi banget. Ya bukan sepi banget ya, tapi dengan ukuran Jakarta yang biasanya tuh traffic kemarin tuh oke banget. Apalagi Tanah Abang, wah biasanya kalau habis hujan tuh gila-gilaan. Ini sama sekali enggak. Lancar. Jati Baru juga, gua lewat Jati Baru nggak macet sama sekali. Lobang bro. Nah, mulai sering banjir, hati-hati ya teman-teman yang lewatin lokasi-lokasi banjir atau yang bekas banjir. Biasanya jalanan banyak bolong. Hati-hati banget. Kayak gini nih. Jalan protokol tapi banjir berlubang. Bisa jadi mungkin nggak karena banjir aja ya, karena hujan deras nggak berhenti 12 jam itu bikin jalanan rusak. Udah aspalnya nggak bagus,
kena hujan. Oh, udah. Nah, kalian mungkin bisa lihat sendiri ya kondisi Jakarta di pagi ini mengarah ke Cawang, Dewi Sartika. Menurut gua lancar. Gua nggak tahu sih kalau nggak hujan gini seperti ini atau enggak, karena gue juga kan jarang-jarang ya lewat sini. Tapi buat gua kayaknya oke lah ini. Dan ini gua kayaknya kecepetan nih guys. Tapi nggak apa-apa lah ya. Lebih baik kecepetan daripada terlambat. Sudah hampir Cawang. Jangan sampai keenakan nih. Saya kalau naik Ronin kenceng gini keenakan tiba-tiba lewat. Bener guys, gua nggak disponsorin sama TVS. Gua beli apa-apa sendiri sama TVS. Tapi memang motor ini rekomendasi banget. Lu mau harian, mau buat touring, aman. Ini pemakaian gua berarti bulan keberapa ya? Bulan ke 9 lah ya, atau ke 10 lah, bulan ke 10. Setelah terakhir kali itu kena ospek Ronin itu di gear sensor. Habis itu aman sentosa, nggak ada apa-apa. Dan ini baru muncul lagi nih. Seingat gue dulu tuh sempet juga sih gue ngalamin kayak gini, tapi nggak separah ini. Kemarin diagnosa dari teman-teman itu curiganya sensor TPS-nya. Dan kalau gue cek di part itu kosong lagi, nggak ada. Semoga bukan itu ya. Gue berharap banget part yang memang mau nanti diperbaiki itu yang ready dan bukan yang macem-macem lah. Atau kendor-kendor gitu doang gitu kan. Semoga ya. Kita hampir sampai di TVS Dewi Sartika. Buat yang kalian belum tahu, nah ini habis lampu merah Cawang, belok kiri, nggak jauh lah dari sini, mungkin berapa gitu. Nah, buat yang kalian tertarik sama Ronin, bisa main ke sini. Lihat-lihat, wah, kan belum buka, apa gua bilang. Alhamdulillah kita sampai. Kayaknya ada 2 orang nih servis Kalisto. Oke, kita tunggu dulu ya guys. Baru aja selesai dari Dewi Sartika, dari bengkel. Problemnya udah ketahuan, yaitu temperatur sensor. Jadi sensor temperaturnya itu bermasalah.
Waktu dites diganti yang baru langsung oke. Nah, jadi sebenarnya masih ada garansi. Jadi bisa klaim garansi, nggak harus beli. Nah, tapi ada proses approval, jadi ada klaim proses itu sekitar 1 minggu. Nah, sementara motor ini kan gue pakai harian ya. Lalu kalau misalnya gue mau klaim nanti harus balik lagi ke bengkel, waktunya juga nggak tahu ada apa enggak. Jadi tadi gue tanya harganya berapa. Alhamdulillahnya masih terjangkau lah ya, 52.000 aja, 52.000 rupiah. Jadi ya gue putuskan untuk ya udahlah beli aja gitu. Waktu sama ininya juga mungkin lebih dari segitu. Jadi ya udah, tadi langsung diganti dengan yang baru. Sekalian servis lah ya, servis ringan aja, kayak bersihin throttle body, cek-cek semua gitu. Karena oli gua udah sempet ganti kemarin, jadi nggak ganti oli lagi. Sama satu lagi, kemarin si Zidan bilang stangnya itu ini stangnya goyang katanya. Jadi kita benerin stangnya. Wow, hujan gede guys. Wah, gua kayaknya pakai jas hujan dulu nih daripada lepek ya. Gua ganti jas hujan dulu. Oke guys, kita lanjut lagi. Gue udah pakai jas hujan dan kayaknya hujannya berhenti nih. Udah pakai jas hujan, hujannya berhenti. Tapi nggak apa-apa lah. Siapa tahu nanti di jalan gede lagi. Jadi udah ready. Oke, sampai mana tadi? Ganti gear sensor karena 52.000 aja, terjangkau. Jadi gua memutuskan untuk beli dibanding gua klaim dan balik lagi ke bengkel ya. Sekarang semua normal. Tadi juga servis throttle body, gue tanya apakah kotor atau enggak, karena kan sempat make Pertalite waktu ke mana namanya, waktu ke puncak tuh gue sempat salah, bukan salah antrian sih sebenarnya ya. Jadi gue ngantrinya di yang ada nozzle Pertalite sama Pertamax. Nah, gue nggak ngomong ke Pertamax gitu, jadi defaultnya kayaknya isinya Pertalite. Ya udahlah, pantesan kok isi 50.000 dapat 5 liter. Pertamax kan nggak segitu. Udah. Oke, jadi gue menuju ke kantor. Ini memang cuacanya wah syahdu banget ya guys. Cuacanya mendung-mendung terus. Dan ini banyak banget lobang guys di ini kan. Jadi hati-hatilah ya kalian yang lewat flyover apa ini? Flyover Pancoran ya, yang menuju ke Semanggi. Karena ini banget. Oke. Macet guys. Nah, sensor ini gue mau kasih lihat gambar ininya ya. Siapa namanya? Temperatur sensornya tuh kayak gini. Dan tadi dapat info dari service assistant-nya itu. Ini sisa 1. Mereka harus PO lagi. Barangnya akan datang sekitar 1 atau 2 minggu ke depan.
Jadi gue masih beruntung, gue masih dapat sisaan satu. Semoga aman ya sampai bertahun-tahun ke depan. Karena yang namanya kelistrikan ya nggak bisa ada yang jamin juga ya, namanya kelistrikan. Kadang-kadang ada aja yang bikin tiba-tiba bermasalah. Oke, berhubung sudah macet banget begini, so pasti tidak ada lagi yang menarik. Jadi gue cukupkan dulu aja sharing gue kali ini. Setelah kembali di ospek oleh si Ronin. Nyesel? Ya enggak lah. Oke, sampai ketemu lagi guys di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan hari ini dan juga di hari-hari ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe on the road.